Nah ini teman-teman, jadi biar bunga seperti ini saya akan berikan trik agar teman-teman bisa membuahkan seperti ini. Nah jadi untuk membuahkan seperti ini, yang pertama kali kita lakukan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya akan menjelaskan dengan detail, semoga teman-teman menonton video ini bisa membuahkan seperti saya ini. Kali ini saya akan membuahkan tentang jambu air yang kita buahkan dalam polybag, atau kata lain itu dalam pot, tidak kita tanam dalam tanah. Nah untuk itu saya juga ada pertanyaan buat teman-teman semua. Bukan pertanyaan sih teman-teman, ada yang banyak tanya ke saya. Jadi Mas, yang cangkok sama yang okulasi atau sambung pucuk itu lebih cepat berbuah yang mana? Nah, saya juga jawab lebih cepat yang hasil cangkok, tetapi saya bisa lakukan membuahkannya walaupun hasil okulasi sama pohonnya kita bisa membuahkan. Nah, untuk triknya saya akan jelaskan, teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like kalau video ini bermanfaatkan, sharekan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain pada tahu caranya untuk membuahkan jambu air. Nah ini saya sedikit penjelasan. Jadi untuk jambu air ini teman-teman, kita akan bahas dulu yang hasil cangkok. Nah, untuk hasil cangkok ini teman-teman memang genjah berbuah, aslinya itu sangat cepat berbuah. Walaupun usia segini kita bisa buahkan, tetapi saya memilih untuk pembentukan ranting dulu, dikarenakan kenapa? Pohonnya belum cukup untuk menampung buahnya. Ini kalau kita buahkan bisa patah untuk rantingnya. Dan ini adalah jambu dalhari. Dalhari itu jambunya besar, segelas teh, sama dengan ini jenis red Taiwan. Nah untuk jambu dalhari ini kadang teman-teman bisa, Mas punya saya kok pertumbuhan terus, subur terus. Nah itu dikarenakan teman-teman selalu dipupuk terus setiap hari dan penyiramannya terus menerus. Nah untuk jambu air hasil cangkok, dalam kata arti lain kita harus ada pruning daun atau ranting atau tunas air yang memakan suplai makanan harusnya ke pembuahan menjadi ke pertumbuhan. Nah untuk itu yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu dengan menggunakan media. Media ini sangat penting buat jambu atau buat tanaman lainnya. Kalau untuk saya sendiri teman-teman, ini saya gunakan media tanah 2 skam 1. Mas kenapa sih kok medianya tanah 2 skam 1 terus? Nah kalau untuk media tanah itu tanah 2 skam 1, kalau skam itu saya gunakan memang buat penyerapan atau rongga tanah agar air cepat keluar dalam pot ataupun polybag. Nah itu juga bermanfaat kalau medianya seperti ini, kita bisa untuk streskan air. Nah streskan air itu dalam kata arti kita akan membuahkan. Kita jarang, contohnya 1 bulan kita siram itu sedikit-sedikit, jangan terlalu full air kalau kita mau buahkan. Dan kita juga sudah pruning bagian ranting atau daun-daun tua, kita pruning dulu, kita baru kita streskan seperti itu. Nah kalau hasil sudah streskan seperti ini, untuk jambu cangkok ini pasti akan buah ataupun menjadi ada calon-calon bunganya. Tapi untuk sementara ini saya ini pertumbuhkan dulu. Jadi untuk jambu ini juga sama, ini jambu red Taiwan yang hasil dari okulasi. Okulasi itu bisa kata lain tempel, ini saya gunakan tempel sisip bukan tempel mata ya. Nah ini adalah jambu red Taiwan, buahnya juga besar, 1 gelas teh, warnanya merah ketuaan atau bisa. Nah itu ini 1 dompol ada banyak, ada 3, 2, 1, 4. Nah ini saya akan kurang-kurangi, dikarenakan kenapa? Kalau buahnya terlalu banyak takutnya itu rantingnya patah. Nah ini saya buahkan memang karena teman-teman, Mas punya saya udah besar nggak buah. Nah ini saya jelaskan, ini saya gunakan juga media tanahnya tanah 2 skam 1, hanya penyerapan dan saya streskan air
memang tanamannya itu kelihatannya kurang sehat. Nah, kok bisa kurang sehat? Ini kita lihat. Untuk daunnya itu ada corak kuning-kuningnya dan kurang sehat, tetapi nggak apa-apa teman-teman, ini aman. Ntar setelah buah seperti ini teman-teman, untuk saat bunga penyiramannya jangan full. Kalau full teman-teman ntar bunganya pada rontok, siramnya juga sedikit-sedikit. Nah, ntar kalau udah buahnya agak besar-besar teman-teman siram full banyak nggak apa-apa, ntar keluar tunas barunya itu biar subur kembali. Itulah untuk cara penyetrasannya seperti itu. Jadi pulihkan lagi untuk seperti kalau seperti ini bisa kurangi ya teman-teman, minimal kalau pohon segini bisa disisakan 4 buah. Nah, 4 buah itu karena pohonnya terlalu kecil, jadi biar maksimal itu 4 buah atau berapa kayak gitu. Oke, jadi tidak usah pilih cangkok atau stek, yang penting teman-teman dengan media itu pasti teman-teman akan tahu gimana sih untuk menyetraskan tanaman jambu air itu. Nah, contohnya seperti itu. Stek sama cangkok itu otomatis lebih cepat cangkok, tetapi kalau kita bisa streskan sama aja, yang penting kita rawat dan kita pupuk secukupnya, karena tanaman itu juga butuh makan, butuh nutrisi dan butuh lainnya. Oke, untuk itu saya bahas seperti itu. Kalau misalkan kurang jelas, teman-teman komentar di kolom bawah dan bisa WA akan ke saya, Mas gimana itu, insya Allah saya akan balas. Nah, untuk sementara kemarin-kemarin memang saya belum buat video, dan mulai hari ini insya Allah saya akan buatkan video tiap harinya teman-teman. Oke, next, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.